Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama kita datang beribadah walaupun secara online. Tapi kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap hadir dalam hidup kita, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau arahkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Haleluya. Untuk segala pengorbanan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Kau telah tebus dosa kami Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, takkan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, segala pengorbanan-Mu Tuhan itu untuk menebus setiap dosa kami Tuhan Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kerelaan-Mu mati di atas kayu salib Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan Yesus atas hidup kami Tuhan. Kau sangat teramat baik atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, berkat-Mu yang telah kami terima sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang Kau lakukan terhadap hidup kami Tuhan itu baik Tuhan. Itu semua untuk kebaikan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hati kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan Yesus terjadi atas setiap hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasai hidup kami, kuasai hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang yakin dan percaya mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Lebih dahsyat lagi kita memuliakan nama Tuhan kita, karena kita yakin dan percaya Tuhan Yesus sungguh baik atas hidup kita. Amin. Haleluya. We praise you God. Kami angkat pujian kami hanya untuk Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tiada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku.
sungguh baik Tuhan. Katakan He is so good to me, He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. Lagi kita mau menyembah nama Tuhan kita, karena sungguh indah pengorbanan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes Tuhan. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Katakan bahkan seluruh pengabdianku
atas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselama
Shalom saudaraku, dalam nama Yesus, salam damai sejahtera. Dalam nama Yesus, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera dan kekuatan baru melimpah di dalam hidup saudara setiap paginya. Mari kita akan bersama memulai kebaktian online IFGF H2 Semarang. Dan sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, saat ini kami duduk diam di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu, atas didikan-Mu dalam setiap hari pada saat kami membaca firman-Mu dan berdoa dalam nama-Mu. Kami senantiasa mohon Engkau sucikan dan kuduskan hidup kami, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami dan sampaikanlah isi hati-Mu sekarang untuk mengajar kami dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semua menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Engkau mau. Amin. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Maret sudah masuk masa Prapaskah. Saat kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, Yesus rela mati bagi kita. Sehingga dengan salibnya menjadi kekuatan Allah Bapa, mengubah destiny, kekekalan bagi semua orang percaya. Untuk itu, bulan Maret ini, gereja mengangkat satu tema, yaitu Jalan Salib-Mu. Selama 4 minggu berturut-turut, para pengkhotbah akan berbicara tentang salib Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Subtema pada pagi hari ini adalah salib adalah kekuatan Allah. Nats firman Tuhan saya ambilkan dari Roma 1 ayat yang ke-16. Firman-Nya berkata demikian. Sebab aku, kata Paulus, mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Artinya dia yakin benar bahwa Injil itu adalah dasar daripada kekuatan iman orang-orang percaya. Karena apa? Firman berkata, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Mengapa Paulus pakai pertama-tama orang Yahudi? Yaitu pertama-tama firman itu disampaikan kepada bangsa Israel. Kemudian dari situlah firman atau Injil ini tersebar sampai kepada suku bangsa yang lain. Nah, Yunani adalah wakil daripada suku-suku bangsa yang lain. Paulus berkata demikian karena dia memang seorang rasul yang luar biasa. Seorang rasul yang punya hati misionaris, hati untuk membawa Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Kemudian ayat paralel yang mirip sekali artinya dengan apa yang Paulus katakan di jemaat di Roma, yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Firman-Nya berkata demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Salib dianggap sebagai satu kebodohan bagi orang-orang yang menolak Injil itu. Mereka menganggap bahwa salib itu irrasional. Salib itu sebagai sesuatu khayalan. Kemudian firman dilanjutkan berkata demikian. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya ulang, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah seperti apa yang dimaksud oleh Paulus? Maka itu mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan, belajar daripada firman ini pada hari ini. Sejarah tentang salib. Alat ini
digunakan untuk menghukum mati para penjahat pada zaman itu. Hukuman mati pertama yang diterapkan tentang salib itu yaitu di Babilonia dan di Persia pada abad yang ke-6. Dengan cara penjahat-penjahat itu, penjahat kelas kakap, diikat di pohon, lalu dengan kakinya yang mengambang di atas tanah, dan disiksa sampai mati. Nah, pada abad keempat sebelum Masehi, tentara Romawi mengadopsi dan memodifikasi cara hukuman mati yang diterapkan di Babilonia itu dengan suatu perubahan alat eksekusi, yaitu berbentuk salib. Nah, salib ini yaitu tiang yang tegak itu, ukuran salib tiang yang tegak itu kira-kira tingginya 2,5 meter. Kemudian tiang yang horizontal kira-kira panjangnya 1,5 meter. Ya, saudara bayangkan 2,5 meter kali 1,5 meter. Itu adalah hasil modifikasi hukuman mati di Babilonia pada tahun ke-6 sebelum Masehi. Nah, saudara, saya pernah mencari keterangan Ukurannya sudah dapat. Berapa sih berat daripada salib ini? Bahwa salib ini yang bentuknya vertikal 2,5 meter itu kira-kira beratnya 130 kilo. Nah, yang horizontal yang panjangnya 1,5 meter kira-kira beratnya 60 kilo. Jadi kalau itu dirakit menjadi 190 kilo kurang lebih. Wow, luar biasa. Satu ukuran salib dari beratnya sangat berat sekali. Nah, terhukum yang dihukum mati, dia harus memikul salib itu sampai ke tempat eksekusi. Seperti apa yang dilakukan oleh tentara Romawi dalam dia mengeksekusi Yesus. Nah, Yesus itu memikul salib ini sepanjang 600 bahkan mungkin sampai 1 kilometer. Nah, saudara, terhukum ini ketika dia disalib, dia kira-kira membutuhkan waktu 3 sampai 4 jam dia baru akan meninggal. Tetapi ada yang lebih kuat lagi, lebih dari itu, sampai mungkin 1 hari lewat 1 malam. Dan itu tetap tergantung di atas kayu salib. Inilah yang dikatakan hukuman yang paling brutal pada zaman itu. Ada pertanyaan dalam benak kita. Mengapa hal yang hina ini, hukuman mati di salib ini, dikenakan kepada Yesus, Putra Tunggal Allah? Apakah tidak ada cara lain untuk menghukum mati seseorang yang dianggap sebagai penista agama Yahudi pada saat itu? Nah, ada hal yang menarik, saudaraku. Saya mau ceritakan tentang apa yang kita pernah dengar, mungkin saudara juga pernah berkunjung ke Yerusalem. Ada kisah tentang Via Dolorosa, Via Dolorosa, bahasa Latin, Via Dolorosa. Via Dolorosa itu atau artinya jalan salib. Kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya the sorrowful way, yaitu jalan yang penuh dengan kesedihan, kesengsaraan, jalan yang penuh dengan kesakitan itu. Nah, saudara, hanya dengan kasih agape Kristus melakukan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membayar lunas, menebus dosa kita dari hukuman yang kekal. Saya ingat satu kisah, ketika Yesus bangkit, lalu Yesus ketemu dengan Petrus, dia tanya, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertanyaan yang pertama itu, Yesus pakai bahasa agape. Apakah engkau agape dengan aku? Petrus nggak bisa jawab.
Petrus hanya menjawab, aku filia dengan engkau. Aku filio dengan engkau. Artinya kasih persahabatan sajalah. Ya. Kedua kali Yesus tanya lagi, ya, do you love me? Apakah engkau agape aku? Petrus masih nggak bisa jawab loh, agape itu dia ngerti, ya. Aku filio dengan engkau. Yang ketiga kali Yesus baru tanya, bahasanya kasihnya diturunkan. Apakah engkau filio dengan aku? Ketika Yesus mengatakan hal ini, Petrus tidak dapat membendung sedih hatinya. Oh Tuhan, engkau kok tahu hatiku. Aku tidak bisa filio, tidak bisa agape dengan engkau Yesus. Aku hanya bisa filio saja. Lalu Petrus menangis dengan sedih. Yesus ngerti, manusia tidak mungkin bisa agapo atau agape. Maka dia turunkan derajatnya. Berarti hanya Kristus saja yang bisa melakukan agape itu. Yang memberikan kasihnya tanpa minta imbalan apa-apa. Itulah yang dia lakukan ketika dia berjalan memikul salib itu. Dan di dalam kisah Via Dolorosa ini ada beberapa hal yang menarik, yaitu Yesus rela memikul salibnya sendiri. Ya. Pada jam-jam terakhir dari kehidupan Yesus di dunia itu. Dalam perjalanan Yerusalem, kota tua itu, menuju ke satu bukit yang dinamakan Bukit Golgota, yaitu Bukit Tengkorak. Itu panjangnya perjalanan antara 600, ada yang mengatakan 1 kilo, ya kita nggak tahu dengan pasti, tapi ini satu perkiraan. Panjang 600 sampai 1 kilo. Merupakan jalan, ya saya sudah pernah ke sana, saya sudah mengikuti tapak tilas perjalanan Yesus itu ya. Jalannya itu sempit saudara, ya paling 2 atau 3 meter ya, 2 atau 3 meter. Mending kalau aspal atau rata, itu dari batu-batu besar, sekarang masih ada. Nah sekarang sepanjang jalan Via Dolorosa itu dipenuhi dengan toko-toko souvenir, yang jualan kebanyakan orang-orang Arab di sana. Nah perjalanan ini yang sempit, yang dengan batu-batu, kalau datar masih mending, itu menanjak saudara, menanjak. Nah saudara, dengan kondisi jalan seperti itu, Yesus harus berjalan dengan memikul salib, bukan dengan keadaan kondisi tubuh yang sehat, karena dia sudah disiksa, ya di persidangan. Kalau saudara menyaksikan Passion of the Christ itu, lihat kesaksian sebelum dia memikul salib itu, wah luar biasa, ya. Lalu dia memikul salib itu dengan haus lapar, dia harus memikul itu. Itulah menjadi satu kisah kesaksian yang disebut Via Dolorosa. Ada 14 titik perhentian Yesus. Ada 3 kali dia tidak kuat, dia terjatuh dengan salibnya yang menimpa tubuhnya. Via Dolorosa. Ya, kalau saudara ada kesempatan ke situ, bisa mengikuti ya tur religius ini. Nah, dengan begitu Yesus tidak memberontak sama sekali, saudara. Mengapa? Dia tidak memberontak. Sebab dalam Imamat 17 ayat 11, kalau saudara ada waktu nanti dibaca, bahwa telah ditetapkan sebagai hukumnya Allah kepada Musa, dikatakan pendamaian manusia harus dengan darah anak domba. Pada zaman itu setiap tahun orang-orang Yahudi harus datang ke Bait Allah mempersembahkan domba atau hewan lain yang tak bercacat. Tujuannya apa? Untuk bisa dengan cara ritual ini dosanya diampuni. Setiap tahun loh saudara harus ke situ. Tetapi konsep ini ya menjadi ketetapan Allah. Yesus tahu bahwa ini adalah amanat Allah yang ditimpakan, dipikulkan kepada Yesus. Supaya dengan anak domba tak bercacat ini, anak Allah yang tunggal ini, darahnya yang mahal ini, dapat menyucikan semua orang, dapat mengkuduskan semua orang. Sehingga satu kali kematian Yesus cukup satu kali dapat menebus
semua dosa umat manusia. Kemudian saudara, ada hal yang menarik lagi. Saya coba memperhatikan kisah daripada penyaliban ini. Bahwa Yesus menyandang dimensi manusia. Menyandang dimensi manusia. Ya, kita belajar teologi, Kristus ada dua dimensi, 100% utuh, dimensi manusia dan dimensi ilahi. Ketika dia disalib, dia mengenakan dimensi kemanusiaan. Ya. Supaya apa? Supaya penguasa Romawi ini ya, bisa melakukan apa kehendak mereka semaunya dia untuk memproses hukuman mati, untuk mengeksekusi hukuman mati semaunya penguasa Romawi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dosa manusia itu sangat-sangat besar. Nah, Yesus mengenakan dimensi kemanusiaan. Artinya ketakberdayaannya dia untuk menjalani eksekusi itu. Lalu ada hal yang menarik lagi saya perhatikan. Yaitu dia menanggalkan. Ya, dia menyandang dimensi kemanusiaan. Kemudian dia menanggalkan dimensi keilahian. Ya. Bukankah kita sudah belajar bahwa Kristus telah meninggalkan semua atribut keilahian di surga, turun ke dunia menjadi manusia biasa. Dia mengesampingkan otoritas, ya, otoritas keilahiannya yang melekat, ya, pada dirinya. Tujuannya apa? Guna menyediakan jalan via dolorosa, jalan salib, jalan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada dia. Dengan cara demikian, Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Supaya darahnya sebagai pembayaran hutang dosa umat manusia. Nah, inilah saudara yang ditulis oleh Paulus sebagai iman orang percaya menjadi kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Inilah yang disebut iman orang Kristen yang menyelamatkan umat manusia daripada hukuman maut itu. Lalu saya berpikir kembali, mengapa Allah Bapa menyerahkan Kristus mati secara hina dan sangat-sangat menyakitkan, saudara? Ya. Dia dipukul, dia ditutup matanya, orang dari belakang memukul kepalanya, memukul segalanya, kemudian diejek. Ayo coba tebak siapa yang mukul engkau? Luar biasa. Diludahi, ditendang. Sudah, pokoknya itu sudah sangat-sangat dinista benar-benar. Ya. Kenapa Tuhan ya menyediakan seperti ini? Seolah-olah Allah Bapa di surga tidak pedulikan kebrutalan itu sedang terjadi sepanjang malam sampai esoknya hari Jumat, sampai pada siangnya, sampai pada sorenya, seolah-olah Allah berdiam semuanya. Lalu saya berpikir, saudara mungkin juga bisa berpikir seperti saya. Kalau Injil tanpa salib, apa gunanya? Ya, sekali lagi saya katakan, kalau Injil tanpa salib, apa gunanya? Ya, Injil yang ditulis oleh 4 rasul itu mengkisahkan perjalanan kehidupan Yesus mulai dari lahir sampai mati. Kalau Injil tanpa salib, tanpa keselamatan. Kalau Injil tanpa kematian anak domba Allah, tidak ada harapan lagi. Manusia tidak ada harapan lagi. Tidak lain kisah Yesus seperti tokoh-tokoh dunia, bahkan tokoh-tokoh agama lain. Sama, ketika dia mati, sudah selesai semuanya. Tetapi kita bersyukur, Yesus walaupun dia sudah mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Roh Allah bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Semua orang percaya ditopang, didukung oleh Roh Kudus.
Lalu bila tidak ada kematian, yaitu kekuatan transformasi yang mengubah status manusia yang berdosa tetap menjadi apa? Orang yang berdosa. Ya, saya ulangi. Kalau tidak ada salib, tidak ada transformasi. Orang yang berdosa tetap berdosa. Karena upah maut adalah kematian yang kekal. Dan kalau tidak ada salib, percumalah kepercayaan kita di dalam Kristus Yesus. Kita adalah percaya dengan sia-sia. Karena kita semua akan binasa dan kita akan mati. Itu yang penting, saudara. Kemudian satu hal lagi yang saya anggap sangat penting. Kalau tidak ada pengenalan tentang Allah, maka kebenaran ilahi tidak akan menjadi milik kita. Artinya kalau tidak ada kebenaran, artinya pengajaran Yesus, sampai dia rela mati, dia taat, dia mati di atas kayu salib, maka kita tidak mengenal Allah yang benar. Dan kalau kita tidak mengenal Allah yang benar, berarti saudara dan saya tidak mengalami proses penciptaan manusia baru. Karena di atas kayu salib itu menunjukkan ketaatan Kristus, menunjukkan kasih agape yang luar biasa. Kalau tidak ada salib, Injil tidak ada gunanya. Jalan salib adalah jalan keselamatan dan kebangkitan Kristus, merepresentasikan, memperagakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan saudara, saya, semua orang manusia, seluruh muka bumi ini terpanggil untuk diselamatkan. Paulus ngomong dengan Timotius begini. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan keempat. Dia ngomong begini dengan anak rohaninya, muridnya. Dia ngomong begini. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru selamat kita. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Kemudian di ayat 2 Timotius 1 ayat 8, Paulus menekankan lagi, dan janganlah engkau malu atau takut bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, ini teologi soteriologi yang sangat dalam. Pada satu diskusi kelas teologi pernah ditanyakan, apakah keselamatan yang Tuhan jalankan itu untuk semua manusia? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya. Nah, di kelas diskusi itu tidak ada yang berani jawab, saudara. Kalau bilang untuk semua orang, wah nanti ada jawaban yang lain bagaimana? Semua berdiam. Nah, sekarang saya mau tanya nih, saudara. Apakah keselamatan yang Yesus kerjakan dengan jalan salib itu untuk semua orang? Jawabannya begini ya. Jawabannya adalah karya keselamatan Kristus adalah untuk semua orang. Tetapi panggilan keselamatan itu harus direspon sehingga itu menjadi efektif. Jelas ya? Jadi karya keselamatan untuk semua orang. Tetapi hanya orang-orang yang merespon dengan positif, dia akan mendapatkan keselamatan itu. Oleh karena itu Paulus ngomong ya, bahwa kamu jangan malu-malu bersaksi tentang aku. Ya. Kalau ada orang mau menerima, puji Tuhan, dia akan selamat. Kalau dia tidak mau menerima, adalah kerugian bagi dia sendiri. Manusia hanya membutuhkan respon yang positif. Saudara, saya mau bersaksi. Ibu saya
wafat pada usia 96 tahun. Beliau adalah seorang tokoh, ya, seorang tokoh Buddha yang sangat dihormati oleh kelompoknya. Ya, satu hari beliau wafat, itu yang layak dari mana-mana, dari seluruh Indonesia ada tokoh-tokoh yang datang, bahkan dari luar negeri. Ya, bahkan di atas peti jenazahnya itu diselimuti oleh bendera, ya, bendera Buddha. Ya, luar biasa. Tapi saya menyimpan satu kisah yang sangat luar biasa. Pada tahun-tahun menjelang beliau wafat, saya tidak bosan-bosannya terus menginjili ibu saya. Ma, ayo percaya Yesus. Ayo percaya Yesus. Karena dialah yang memegang kunci kerajaan maut dan kunci kerajaan surga. Pertama ibu saya, ya aku memang tahu siapa Yesus. Aku juga pernah bermimpi berjumpa dengan Yesus. Aku tahu. Ya kalau sudah tahu, mari terima Yesus. Wah saudara, tidak gampang loh saudara untuk menginjili orang tua kita, ya, apalagi dia seorang tokoh. Kemudian pada suatu hari dia mengatakan satu hal yang membuat saya sangat, ya, menghormati beliau. Dia mengatakan, saya percaya Yesus, tapi saya tidak bisa meninggalkan, ya, agama Buddha saya. Nanti bagaimana dengan murid-murid saya? Tapi saya percaya Yesus itu memang sosok yang akan menjadi hakim di akhir zaman. Wah saudara, ketika saya mendengarkan kesaksian itu, lalu saya desak lagi, maukah ibu dibaptis? Mama dibaptis, mau enggak? Lalu dia berpikir, dia mengatakan, ya aku mau. Wah, ini satu kemenangan Kristus. Ini satu luar biasa bagi saya pribadi. Ketika itu juga saya baptis ibu saya dengan dipercik dan saya ajak perjamuan kudus. Beberapa tahun kemudian beliau pulang ke hadirat Allah. Dan saya percaya orang yang dengan mulut bibirnya mengaku Yesus sebagai juru selamatnya, Tuhan akan memberlakukan sesuatu takaran yang berbeda. Maka itu saudara, dengan kejadian ini saya ingat perkataan Paulus, engkau jangan malu-malu ceritakan tentang Kristus itu. Sebagai penutup saya akan tanya, pertanyaan bagi saudara semua. Setelah mendengarkan siaran di YouTube ini, apakah saudara mendapatkan kekuatan Allah seperti firman yang disampaikan oleh Paulus tadi itu? Kekuatan apa yang Anda dapatkan selama mengikut Yesus? Atau sama sekali tidak pernah menerima transformasi kekuatan sekecil apapun di dalam pengalaman hidup saudara? Mintalah kekuatan Allah untuk menjadi surat terbuka di dalam hidup Anda. Jadilah saksi Kristus selama kesempatan masih ada. Janganlah sombong, rendah hati, memikul salib seperti dia. Mintalah kepada Tuhan suatu kesempatan dan keberanian untuk Anda berbicara tentang keselamatan itu, terutama kepada orang-orang yang paling saudara kasihi. Saya percaya dengan kita masuk kepada bulan Prapaskah ini adalah mempersiapkan saudara semua ya, untuk masuk kepada bulan April tanggal 2 Jumat Agung. Kita mengenang kembali kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Terus pegang perkataan firman ini bahwa salib Via Dolorosa, Injil adalah kekuatan Allah. Ya,
Untuk apa? Untuk keselamatan bagi umat manusia. Dan Yesus memberkati. Amin. Mari kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya mengundang saudara sekalian yang di rumah, mari bangkit berdiri. Ya. Anda sudah siap roti perjamuan kudus dan anggur mungkin, atau diganti dengan teh juga enggak apa-apa. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya melalui perjamuan kudus ini, kita benar-benar diberikan satu kesempatan lagi untuk hidup kudus, seperti apa yang Dia mau. Terima kasih Bapa, Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur kami punya Yesus Kristus Tuhan yang sebagai juru selamat kita, sebagai pengantara kita untuk masuk ke destiny yang sudah Engkau siapkan pada satu hari. Dan kita akan pulang ke rumah Bapa dengan satu jaminan keselamatan. Dan jalan pulang kita tidak gelap. Jalan pulang kita terang benderang. Karena di sana nanti ada sinar kebenaran. Sinar Kristus itu menerangi setiap orang yang percaya, yang rohnya kembali kepada Bapa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bahwa Engkau mengatakan, lakukanlah perjamuan ini sebagai satu peringatan akan aku. Supaya kita ingat terus Yesus. Supaya kita tidak dibengkokkan pikiran kita kepada hal-hal yang lain. Supaya kita fokus kepada pribadi Yesus. Maka itu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mulai mengambil roti. Pada malam itu Yesus mengambil roti dan dipecah-pecahkannya dan dibagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan ia berkata, ambillah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi semua, bagi seluruh umat manusia, bagi sepanjang masa orang yang mau percaya kepada aku, supaya boleh terus bersekutu dengan aku, kata Tuhan, melalui perjamuan ini. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Tuhan Yesus, roti yang ada di tangan kanan yang kami acungkan ini, kiranya ini sebagai satu peneguhan akan persekutuan Engkau dengan aku dan aku dengan Engkau. Dan persekutuan ini tak terpisahkan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang percaya, kita makan roti ini dengan katakan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan anggur di dalam cawan ini. Anggur yang ada di dalam cawan ini adalah lambang darah Yesus yang tercurahkan di atas Bukit Golgota. Pada malam itu setelah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan diberikan kepada murid-muridnya, mengatakan, terimalah, terimalah, terimalah. Ini sebagai lambang darahku yang tercurahkan di atas Bukit Golgota, dari ujung kepalaku, oleh karena mahkota duri itu telah memecahkan
saraf uratku dan darah mengalir. Dan darah itu mengalir seluruh tubuh sampai ke ujung kakiku sebagai pengorbanan yang menyucikan dosa-dosa semua orang yang percaya. Ambillah, mari kita minumlah. Katakan di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang sudah mengikuti perjamuan kudus, mari kita naikkan doa ucapan syukur. Dan sekaligus saya mau naikkan doa syafaat bagi saudara sekalian dan juga doa berkat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena persekutuan kami orang-orang percaya sepanjang zaman dengan Engkau selalu ditandai dengan perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur. Tanda Tuhan terus menyertai, mengiring akan kehidupan orang-orang percaya. Izinkan kami Tuhan menaikkan doa-doa syafaat bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mari kita bersama berdoa, minta pertolongan Tuhan, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, terutama saat-saat ini. Virus Corona 19 ini, pandemi yang menakutkan ini, dalam nama Yesus, tidak lama lagi akan dikalahkan oleh virus, oleh vaksin-vaksin yang sedang dilakukan. Kira pertolongan Tuhan kepada para medis, para pekerja-pekerja sosial untuk memulihkan kesehatan, memulihkan ekonomi negara kita dan seluruh dunia. Tuhan memberikan proteksi yang double. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang susah, yang sulit oleh karena ekonomi. Dalam rangka resesi ini, Tuhan tetap pelihara kehidupan mereka. Juga anak-anak yang sekolah, yang pakai jarak jauh daring ini, dalam jaringan internet ini, Tuhan berikan juga kepandaian yang seperti apa adanya. Juga kepada anak-anak yang ada di luar negeri yang studi, Tuhan lindungi dan sertai mereka. Terakhir, saya mau berdoa untuk saudara sekalian semua. Mari angkat tangan kita, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menopang kehidupan engkau dengan Roh Kudus-Nya. Tuhan memberikan rezeki berkat sesuai dengan kebutuhanmu dan tidak akan kekurangan. Dan masa depanmu ada di dalam cengkraman tangan Tuhan. Kiranya kasih dan keselamatan, anugerah dan pengampunan dosa memberikan saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam damai sejahtera kepada saudara sekalian. Terima kasih saudara sudah menyaksikan, mengikuti kebaktian online ini. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang dalam seri sebulan ini, Jalan Salib. Jangan ada yang terlewatkan sepanjang 4 minggu ini. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati saudara sekalian. Amin.